Halo semua, selamat malam. Perkenalkan saya Andre Simomora dengan NIM C2401211048. Kali ini saya akan menjelaskan sedikit tentang materi biologi perikanan bab reproduksi kedua tentang diameter ikan. Mari kita saksikan bersama-sama. Baik, di sini saya akan menjelaskan lanjutan dari pertemuan yang lalu tentang reproduksi, yang dimana kali ini kita berfokus pada diameter ikan. Nah, sebenarnya apa sih itu diameter telur dari ikan? Jadi diameter telur adalah garis tengah atau ukuran panjang dari suatu telur dengan mikrometer yang berskala yang sudah diterap. Fekunditas dan diameter yang diamati berasal dari ikan yang mencapai tahap perkembangan yang sudah matang. Nah, apa sih maksudnya? Jadi pengukuran diameter ini hanya dapat dilakukan pada TKG 3 dan 4 karena pada TKG ini ukuran diameter telur sudah cukup besar dan bisa dihitung seperti itu. Nah, tujuannya apa? Jadi tujuan kita mengukur diameter telur ikan ini yang pertama itu mengetahui pola pemijahan dari ikan tersebut, yang dimana pada sebelumnya yang sudah saya katakan pada TKG 3 itu kita dapat mengetahui ukuran dari gonadnya, dan pada TKG 4 kita mengetahui tentang pola pemijahan dari si ikan itu, yang dimana pola pemijahan itu kita tahu bersama-sama itu ada dua. Yang pertama itu ada partial spawner, yang dimana pada pola ini ikan memijah secara bertahap, yang dimana dia pertama sekali memijah, dia mengeluarkan sebagian dan mengeluarkan sebagiannya lagi pada hari selanjutnya seperti itu. Dan yang kedua itu ada total spawner, yang dimana ikan tersebut mengeluarkan telurnya secara bersamaan keseluruhan seperti itu. Nah, tujuan yang kedua yaitu untuk mengetahui ukuran tubuh dari diameter telur ikan. Ya sudah pasti yaitu kita jika diameter telur ikan itu besar, maka kemungkinan besar diameter tubuh ikan itu ketika dia sudah bertelur dia akan besar, begitupun sebaliknya. Nah, tujuan ketiga yaitu yang dimana diameter ini dipengaruhi oleh reproduksi dan intensitas tangkapan dari ikan. Nah, dimana reproduksi itu dibagi menjadi dua bagian, yaitu reproduksi cepat dan reproduksi lambat. Baik, di sini saya lanjutkan tentang prosedur. Nah, pada praktikum reproduksi 2 ini ada prosedur dari praktikum yang perlu kita perhatikan, yang dimana di sini saya membagi menjadi 4 prosedur, 4 tahapan. Pertama sekali, pastinya kita menyiapkan telur. Maksud saya menyiapkan gonad yang sudah kita teliti pada pertemuan sebelumnya. Kemudian gonad yang sudah ada itu diburai di cawan petri, kemudian diburai aquades. Tujuannya apa? Supaya nanti kita dapat mengambil telur itu menggunakan pipet seperti itu. Yang kedua itu telur diambil menggunakan pipet sebanyak 1 cc, dan diletakkan di kaca preparat yang sudah kita sediakan. Yang dimana pada praktikum ini kita menghitung telur itu sebanyak 50 buah telur. Jadi usahakan ketika mengambil menggunakan pipet itu kita sudah mengambil sebanyak 50 ataupun lebih seperti itu. Kemudian dilanjutkan dengan menutup menggunakan cover glass. Nah, ketika menutup menggunakan cover glass ini usahakan cover glass menutupi semua telur yang ada di kaca preparat dan jangan sampai melebar kemana-mana seperti itu. Jadi kita harus menyesuaikan gitu sama kaca preparatnya. Nah, yang selanjutnya yaitu telur yang sudah kita buat di kaca preparat itu diamati dengan mikroskop yang sudah kita sediakan gitu. Nah, di sini ada beberapa catatan yang perlu diingat juga. Untuk gonad yang kita teliti itu merupakan gonad yang sudah kita teliti pada pertemuan selanjutnya, maksud saya pada pertemuan sebelumnya itu menggunakan metode gravimetri seperti itu. Jadi pada pertemuan sebelumnya itu kan ada tiga botol jar, tempat yang gravimetri kan. Yang pertama itu ada yang posterior, middle, sama anterior gitu. Jadi itu kita bagi-bagi supaya dihitung gitu. Nah, jadi nanti itu ada 50 telur setiap 50 telur setiap bagian, 50
telur posterior, middle-nya 50, anterior 50 dengan 3 kali pengulangan. Jadi ada 9 kali 50 itu 450 telur yang perlu kita hitung diameternya seperti itu. Nah, setelah kita hitung itu nanti ya datanya ditulis semua di sheet yang sudah disediakan. Kemudian setelah kita selesai melakukan penelitian ini, telur-telur yang sudah kita hitung itu dimasukkan kembali ke dalam botol jar tempat pertama kali kita ambil seperti itu. Nah, mungkin sekian prosedur yang sudah saya jelaskan terkait praktikum reproduksi kedua ini. Nah, jadi dapat disimpulkan dari praktikum ini, tujuan kita menghitung dari diameter telur ini adalah untuk mengetahui tentang pola pemijahan, ukuran tubuh dari ikan-ikan yang kita hitung telurnya seperti itu. Nah, sekian pemaparan saya tentang biologi perikanan bab reproduksi 2, diameter telur ikan. Jikalau ada kesalahan dan kekurangan dari pemaparan yang sudah saya jelaskan, saya mohon maaf, dan kritik dan saran diterima untuk perbaikan-perbaikan di kemudian hari. Terima kasih, saya Tandri, selamat malam.